Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4751, 4752, 4753. Saat mendengar teriakan kepala desa, semua penduduk desa Dasi bergegas membawa bangku kecil dan duduk di tanah kosong. Beberapa dari mereka bahkan membawa camilan seperti kuaci, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk menonton pertunjukan. Akhirnya kalian datang juga. Kami sudah menunggu lama. Kami kira kalian tidak akan datang. Benar, kali ini, kalian dari aliansi penyegel iblis harus bertahan lebih lama. Pertarungan sebelumnya terlalu cepat, kami bahkan belum puas menontonnya. Jangan lupa adu mulut dulu. Katakan apapun yang ingin kalian katakan sekarang. Kalau tidak, nanti kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Para penduduk berteriak santai kepada Zuo Tianzeng dan anak buahnya. Zuo Tianzeng terkejut dan kebingungan. Ia sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan penduduk desa ini, dan tidak mengerti mengapa mereka tidak takut padanya. Bukankah dirinya adalah pemimpin aliansi penyegel iblis? Apa yang kalian lakukan? Aku ini adalah pemimpin aliansi penyegel iblis. Pemimpin, kalian tahu apa artinya itu? Itu berarti aku adalah pemimpin tertinggi dari aliansi penyegel iblis, orang yang paling hebat. Zuo Tianzeng berteriak dengan marah kepada para penduduk desa. Jangan berteriak, jangan berteriak. Kami paham, kami tahu bahwa kau adalah orang terhebat di aliansi penyegel iblis. Tapi nanti, kau harus bertahan setidaknya 2 jurus dalam pertarungan. Jangan mempermalukan aliansimu, biarkan kami menonton pertunjukan yang layak. Kepala desa menepuk bahu Zuo Tianzeng, seolah-olah sedang memberikan dorongan semangat. Apa maksudmu? Bertahan 2 jurus. Desa Dasi ini punya kultivator iblis. Suruh dia keluar dan menerima hukumannya. Zuo Tianzeng mendorong kepala desa dengan marah dan berteriak. Ada. Desa Dasi memang punya kultivator iblis. Kepala desa mengangguk. Aku akan memanggil nenek, dia adalah kultivator iblis. Yuner segera berlari pergi untuk memanggil nenek tua itu. Zuo Tianzeng terdiam. Ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Pemimpin, apakah desa ini dipenuhi orang bodoh? Salah satu tetua aliansi bertanya dengan penuh kebingungan. Abaikan itu. Nanti, begitu kultivator iblis itu muncul, kita langsung bertindak. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Zuo Tianzeng mulai merasa cemas, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tak lama kemudian, nenek tua itu tiba, dipandu oleh Yuner. Begitu melihat para anggota aliansi penyegel iblis, wajah nenek itu berseri-seri. Akhirnya kalian datang. Aku adalah kultivator iblis. Apakah kalian datang untuk menangkapku? Zuo Tianzeng memeriksa nenek itu dengan saksama dan segera merasakan aura iblis darinya. Ia pun menjadi lebih waspada dan bertanya dengan suara dingin, jika kau tahu kami datang untuk menangkapmu, kenapa kau tidak lari? Kenapa aku harus lari? Nenek itu tertegun sejenak, lalu tertawa, yang penting nanti kalian jangan kabur, ya. Apa maksudmu? Zuo Tianzeng bertanya dengan curiga. Pemimpin, kenapa repot-repot berbicara dengannya? Tangkap saja, nenek tua ini tidak terlalu kuat. Seorang tetua bersiap untuk menyerang. Namun, Zuo Tianzeng tiba-tiba menghentikannya. Jangan gegabah, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Semakin mereka bertindak aneh, semakin aku merasa ini adalah jebakan. Pemimpin, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku bisa membunuh semua orang di desa ini hanya dengan sekali tepukan tangan. Tetua itu tertawa dengan percaya diri. Lebih baik kita menguji dulu. Zuo Tianzeng tetap berhati-hati. Maka, tetua itu menunjuk seorang bawahan kultivator yang sebelumnya telah memasuki desa lebih dulu. Kau, tangkap nenek itu. Kultivator itu terdiam, lalu menghela napas dengan pasrah. Cao Nima, kali ini, sumpah serapahnya cukup keras. Hingga bisa didengar oleh tetua itu. Tetua itu wajahnya memerah karena marah, tetapi menahan diri dan menunggu hingga nenek itu tertangkap sebelum bertindak lebih lanjut. Kultivator itu meningkatkan energinya, lalu perlahan mendekati nenek tua itu. Dari segi kekuatan, nenek itu sama sekali bukan tandingannya. Namun, ia tetap merasa sangat ketakutan, dan bergerak dengan sangat hati-hati. Hei, apa semua anggota aliansi penyegel iblis pengecut seperti ini? Nenek itu tertawa mengejek. Melihat ejekan dari nenek tua itu, kultivator dari aliansi penyegel iblis menjadi marah. Dengan kemarahan membara, ia melompat ke udara dan mengulurkan tangannya untuk menangkap nenek itu. Namun, nenek itu tetap diam, tersenyum dengan tenang, seolah-olah tidak merasa terancam sedikit pun. Tepat saat tangan kultivator itu hampir menyentuhnya, tiba-tiba seberkas cahaya putih melesat dari kejauhan.
Boom! Cahaya putih itu menembus tubuh sang kultivator dalam sekejap. Tubuhnya langsung meledak di udara, berubah menjadi hujan darah dan daging yang berserakan di tanah. Darah segar bahkan memercik ke tubuh Zhuo Tianzeng dan para tetua lainnya. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Penduduk desa Dasi yang melihat pemandangan ini langsung bertepuk tangan dengan penuh antusias, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang menghibur. Namun, bagi anggota aliansi penyegel iblis, pemandangan ini benar-benar mengerikan. Zhuo Tianzeng dan anak buahnya semua terdiam, wajah mereka berubah pucat. Mereka bahkan tidak sempat melihat dari mana cahaya putih itu berasal. Siapa yang berani bersembunyi dan menyerang dari belakang? Jika punya nyali, tunjukkan dirimu. Zhuo Tianzeng berteriak dengan penuh kewaspadaan, matanya menyapu sekelilingnya, mencari sosok yang bertanggung jawab atas serangan tadi. Saat itulah, seorang pria perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang. Zhuo Tianzeng, sudah lama tidak bertemu. Suara itu terdengar tenang, tetapi mengandung aura kekuatan yang membuat orang lain tak bisa mengabaikannya. Zhuo Tianzeng segera mengenali orang itu. Begitu melihat wajahnya, ekspresi Zhuo Tianzeng langsung berubah. Dev. Zhuo Tianzeng mengernyitkan alisnya. Ia tidak mengerti mengapa di sebuah desa kecil terpencil seperti ini, ia harus bertemu dengan Dev. Saat ini, orang terakhir yang ingin ia hadapi adalah Dev. Tak kusangka kau ada di sini, nada suara Zhuo Tianzeng penuh dengan kebencian saat ia menatap Dev. Dev tersenyum dingin. Ada banyak hal yang tidak kau sangka, Zhuo Tianzeng. Dev, kami datang ke sini untuk menangkap kultivator iblis. Jangan ikut campur urusan kami. Lagi pula, orang-orang ini tidak layak untuk kau bela. Jika kau tetap tinggal di luar urusan ini, aku jamin aliansi penyegel iblis tidak akan mengusikmu lagi. Zhuo Tianzeng mencoba menekan Dev untuk mundur. Namun, Dev hanya tersenyum santai dan berkata, kau tidak ingin mencari masalah denganku, tapi aku ingin mencari masalah dengan aliansi penyegel iblis. Ekspresi Zhuo Tianzeng langsung menggelap. Dev, jangan berpikir kau bisa bertindak seenaknya hanya karena punya dukungan. Aliansi penyegel iblis juga punya kekuatan besar. Jangan bodoh. Jika kau melawan kami, itu sama saja dengan mencari mati sendiri. Namun, Dev malah tertawa terbahak-bahak. Aliansi penyegel iblis punya kekuatan besar di dunia ini. Mengapa aku merasa justru sebaliknya kalian sudah tamat? Saat Zhuo Tianzeng hendak membalas perkataan itu, seorang kultivator aliansi penyegel iblis yang tubuhnya berlumuran darah tiba-tiba berlari dengan panik ke arah mereka. Tepat saat Zhuo Tianzeng hendak berbicara, seorang kultivator aliansi penyegel iblis yang berlumuran darah tiba-tiba berlari terhuyung-huyung ke arahnya. Dengan suara lemah dan napas terputus-putus, ia berteriak, "Pemimpin, tidak bagus, seluruh kekuatan kita di berbagai wilayah telah diserang. Sekarang, banyak anggota aliansi penyegel iblis telah mati atau berkhianat. Mereka semua berusaha menjauhkan diri dari kita." Begitu kata-kata itu diucapkan, kultivator itu langsung roboh ke tanah dan tewas di tempat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi. Zhuo Tianzeng tercengang, matanya melebar dengan ketidakpercayaan. Ia segera menoleh ke arah tetua di sisinya dan berkata dengan suara gemetar, segera hubungi semua cabang aliansi penyegel iblis. Aku tidak percaya ini nyata. Tetua itu segera mencoba menghubungi cabang-cabang aliansi, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya berubah pucat. Pemimpin, aku tidak bisa menghubungi siapapun. Di saat itu, Zhuo Tianzeng benar-benar menyadari bahwa aliansi penyegel iblis telah hancur. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dengan mata merah penuh kemarahan, ia menatap Dev dan menggeram, jangan bilang, ini semua perbuatanmu. Dev tersenyum santai dan berkata, kau benar. Aku memang menghancurkan aliansi penyegel iblis. Dan tahukah kau, aku hanya butuh satu kalimat untuk melenyapkan kalian semua. Nada suaranya terdengar santai dan meremehkan, tetapi justru inilah yang membuat Zhuo Tianzeng semakin marah. Omong kosong, jangan sombong hanya karena punya dukungan. Sekarang, saat pelindungmu tidak ada, aku bisa membunuhmu di tempat. Zhuo Tianzeng mengeluarkan aura haus darahnya, berusaha mengintimidasi Dev. Namun, Dev tetap tersenyum santai dan berkata, membunuhku. Kau dan orang-orangmu tidak cukup kuat untuk itu. Bahkan aku tidak perlu bergerak. Bawahanku saja sudah cukup untuk menghabisi kalian. Hah, bawahanku. Zhuo Tianzeng melirik ke arah penduduk desa Dasi, lalu tertawa sinis. Kau pikir para petani ini bisa melawan kami? Salah satu tetua aliansi berjalan maju dan berkata dengan sombong, pemimpin, biarkan aku yang membunuh anak ini. Dia hanya berada di tahap Mahayana tingkat 2. Beraninya dia bicara besar di depan kita. Tetua itu sama sekali tidak takut pada Dev, karena menurutnya Dev bukan ancaman sama sekali. Namun, sebelum ia bisa bergerak, siapa yang berani tidak menghormati Tuan Chen? Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar mengguncang seluruh desa. Dalam sekejap, aura yang luar biasa kuat menyelimuti seluruh area. Apa ini? Zhuo Tianzeng terkejut dan membelalak. Ia segera merasakan tekanan luar biasa itu adalah aura dari seorang Mahayana tingkat 9, hampir mencapai tahap puncak.
Dan sebelum ia bisa bereaksi lebih lanjut, sesosok pria besar muncul di depan Dev. Itu adalah Xuan Bin. Begitu melihat Xuan Bin, Zhuo Tianzeng langsung memucat. Mahayana tingkat 9 puncak, bagaimana mungkin? Ia tidak pernah membayangkan bahwa Dev memiliki bawahan sekuat ini. Satu orang ini saja sudah cukup untuk membantai seluruh kelompoknya. Dev tertawa pelan dan berkata dengan santai, sekarang, masih berpikir aku sedang membual. Melihat Xuan Bin berdiri di depan mereka, Zhuo Tianzeng dan anak buahnya secara refleks mundur beberapa langkah. Mereka sadar, bahkan jika mereka semua bergabung, mereka tetap bukan tandingan pria ini. Seorang Mahayana tingkat 9 puncak bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Tetua yang tadi dengan sombongnya mengaku bisa membunuh Dev sendirian, kini merunduk dan bersembunyi di belakang Zhuo Tianzeng. Zhuo Tianzeng mencoba berbicara dengan sopan, berharap bisa menggunakan nama aliansi penyegel iblis untuk bernegosiasi. Saudara yang terhormat, aku adalah Zhuo Tianzeng, pemimpin aliansi penyegel iblis. Bolehkah aku tahu namamu? Namun, Xuan Bin hanya mendengus dingin. Aliansi penyegel iblis, itu cuma sampah. Ekspresi Zhuo Tianzeng langsung menjadi canggung, tetapi ia tidak berani membantah. Ia berusaha mengubah taktik. Mungkin aliansi penyegel iblis tidak berarti banyak bagimu, tetapi di belakang kami berdiri Istana ke-10. Kau pasti tahu bahwa Istana ke-10 adalah bagian dari kuil dewa, namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Xuan Bin kembali mendengus dingin. Istana ke-10, itu juga cuma sampah. Zhuo Tianzeng tercengang. Ia tidak menyangka Xuan Bin bahkan tidak menghormati Istana ke-10. Saudara yang terhormat, meskipun kau berada di puncak Mahayana, melawan Istana ke-10 bukanlah sesuatu yang bisa kau lakukan sendirian. Kau telah berlatih begitu lama untuk mencapai tingkat ini. Jangan sia-siakan jalan kultivasi yang telah kau tempuh demi seorang Dev. Nada suara Zhuo Tianzeng menjadi lebih serius. Istana ke-10 bukanlah kekuatan yang bisa diremehkan. Bahkan jika Xuan Bin kuat, ia tetap hanya satu orang. Namun, jika satu orang tidak cukup, bagaimana kalau ditambah aku? Suara baru tiba-tiba terdengar, dan sesosok pria lain muncul, Zhou Tang. Mahayana tingkat 9 puncak lainnya. Zhuo Tianzeng menelan ludah. Kalian berdua juga. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, bagaimana kalau kami juga ikut? Zhang Yue dan Hua Yuying juga muncul. Dua lagi Mahayana tingkat 9 puncak. Zhuo Tianzeng benar-benar mulai panik. Sial, mengapa ada begitu banyak Mahayana tingkat 9 puncak di sini? Namun, mimpi buruknya belum berakhir. Tiga tokoh berjubah hitam tiba-tiba muncul. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi aura yang mereka pancarkan jelas menunjukkan bahwa mereka juga berada di tingkat yang sama. Zhuo Tianzeng terpaku, matanya dipenuhi dengan ketakutan, dan wajahnya hampir menangis. 7 Mahayana tingkat 9 puncak, bagaimana ia bisa menang melawan mereka? Dev tersenyum santai dan berkata, mereka semua hanyalah sebagian kecil dari anak buahku. Menurutmu, apakah ini cukup untuk melawan Istana ke-10? Zhuo Tianzeng tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memaksakan senyum pahit, tetapi senyum itu lebih buruk daripada tangisan. Tiba-tiba, hancurkan aliansi penyegel iblis. Teriakan ini datang dari tetua yang sebelumnya berdiri di belakang Zhuo Tianzeng. Tiba-tiba, ia mengayunkan telapak tangannya ke arah Zhuo Tianzeng. Boom! Zhuo Tianzeng tidak menduganya dan langsung terhempas ke tanah, muntah darah. Tetua itu bergegas berlutut di depan Dev. Tuan Chen, aku dipaksa untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Aku tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Aku memohon belas kasihanmu. Aku punya ibu berusia 8.000 tahun dan anak berumur 500 tahun. Tetua itu menangis dan memohon ampun. Begitu anggota lain melihat ini, mereka juga bergegas berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Zhuo Tianzeng, yang masih muntah darah di tanah, hanya bisa melihat pemandangan ini dengan wajah putus asa. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk mengutuk mereka lagi. Dev melirik ke arah mereka yang berlutut dan mengangguk. Baiklah, jika kalian ingin meninggalkan aliansi penyegel iblis, aku akan mengampuni kalian. Tapi, tinggalkan kantong penyimpanan kalian. Tidak masalah, tidak masalah. Tetua yang pertama berkhianat segera merogoh kantong penyimpanannya dan menyerahkannya. Melihat ini, semua anggota lain pun bergegas mengikuti. Mereka melemparkan kantong penyimpanan mereka ke tanah, takut kalau mereka terlambat, mereka akan tetap dibunuh. Zhuo Tianzeng hanya bisa menatap kosong, tanpa daya, menyaksikan akhir dari aliansi penyegel iblis. Bersambung.